Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih masih bersama mata kuliah psikologi pendidikan ya tentunya. Pada hari ini materi yang akan saya sampaikan itu tentang perbedaan individu dalam kelompok. Sebelumnya tadi saya sudah share juga ya tentang apa sih yang membedakan dirimu dan teman-temanmu. Ketika itu ditanyakan, saya yakin jawaban yang akan kalian tuliskan itu akan sangat beragam ya, karena memang pada dasarnya kita tidak bisa disamakan dengan teman-teman kita, walaupun saudara sekalipun itu belum tentu sama gitu. Materi yang akan kita bahas pada hari ini itu kurang lebih ada 5 topik ya. Pertama itu apa yang dimaksud dengan individu, kemudian apa yang dimaksud dengan perbedaan individu dan menurut para ahli tentang perbedaan individu ini, dan kemudian apa saja faktor-faktor dari perbedaan individu dan apa saja macam-macam perbedaan karakteristik individu, serta terakhir bagaimana implikasi dalam psikologi pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, erat kaitannya dengan manusia atau individu. Karena pada dasarnya baik pendidik ataupun yang dididik atau peserta didik ya, istilahnya itu manusia atau individu. Dan tiap-tiap individu itu memiliki keunikan yang nantinya akan membedakan dari cara mereka berpikir, berperasaan, dan juga berperilaku atau bertindak. Tidak ada individu yang sama dengan individu yang lain, sekalipun ia kembar identik. Setiap individu itu adalah unik dan termasuk limited edition ya. Kita memiliki perbedaan baik dari sifat, karakter, kecerdasan, dan lain-lain. Dan tidak ada dua individu yang sama persis. Tiap individu itu pada dasarnya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dan perbedaan pada individu itu merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada akhirnya perbedaan tersebut kemudian menghasilkan karakter dan juga kecerdasan luar biasa pada setiap individu. Oleh karena itu, sebagai seorang yang bergelut di dunia pendidikan, harapannya akan mampu mengenali dan memahami perbedaan antar individu itu gitu, agar nanti kelak akan tahu bagaimana cara untuk menangani setiap perbedaan tersebut ke arah yang lebih baik. Kita akan membahas masalah pengertian individu terlebih dahulu ya. Apa sih itu perbedaan individu? Dari perbedaan individu sendiri itu, manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang ya. Setiap manusia itu memiliki ciri atau karakter yang berbeda-beda, dan sangat banyak sekali faktor yang mempengaruhi munculnya perbedaan pada setiap individu. Individu kalau asal katanya itu dari Yunani, yaitu tidak terbagi. Kemudian juga ada pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang artinya individu berarti orang, seseorang, atau bisa diartikan juga pribadi orang yang terpisah dari yang lainnya. Individu juga bisa disebut individual ya, yang berarti mengenai atau berhubungan dengan manusia secara pribadi yang sifatnya perseorangan. Jadi individu yang berbeda itu membutuhkan tempat yang tepat untuk mengembangkan setiap potensi berbeda pada dirinya untuk berkembang menjadi lebih baik. Dan pembelajaran yang tepat itu akan sangat dibutuhkan, sehingga pendidik itu harus memahami setiap potensi dan juga kebutuhan potensi para anak didiknya. Pengertian perbedaan individu ini berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antara orang-orang serta berbagai persamaannya. Kemudian ada menurut
Lindgren, makna perbedaan dan perbedaan individual ini menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi dari segi fisik dan juga psikologis. Menurut Chaplin sendiri menguatkan dari pendapatnya Lindgren bahwa perbedaan individual itu sebarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Artinya ada perbedaan antara individu satu dan individu yang lain, dan yang kemudian terdiri dari berbagai macam hal ya. Kalau dikaitkan dalam konteks psikologi pendidikan, yang mana perbedaan individu ini seperti yang saya bilang bahwa perlu dipahami karena di antara anak didik ini merupakan hal yang tidak mungkin dihindari. Karena hampir tidak ada kesamaan gitu antara satu dan yang lainnya. Nanti kalau kita misalkan kalian nanti jadi guru BK atau mungkin jadi guru ya, itu perlu dipahami bahwa tiap anak didik itu memiliki berbagai macam perbedaan. Perbedaan individual ini terlihat pada cara dan hasil belajar anak didik tersebut, dan perbedaan individual atau variasi individual tersebut perlu dipahami dalam rangka upaya efektivitas dan juga peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran. Jadi kiranya nanti kalau misalkan kita yang memang memiliki minat pendidikan nanti bekerja sebagai guru, baik sebagai guru BK ataupun sebagai guru pengajar, hal-hal seperti ini kita perlu pahami ya, bahwa anak-anak didik itu tidak bisa disamaratakan gitu, karena masing-masing punya berbagai macam karakteristik dan juga pada akhirnya membuat berbagai macam perbedaan. Banyak sekali yang membedakan, yang membuat faktor-faktor perbedaan individu. Yang pertama itu adalah faktor bawaan atau genetik. Faktor bawaan ini merupakan faktor-faktor biologis yang biasanya memang sifatnya genetik atau warisan dari orang tua kita. Dan pewarisan genetik ini dimulai saat terjadinya pembuahan ya, baik itu jumlah gen, kemudian sampai sampai bentuk tubuh, kemudian juga bisa bawaan fisik, macam-macam ya yang sifatnya emang genetik gitu. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan ini menunjuk pada segala sesuatu yang terjadi di luar individu ya, di luar individu itu sendiri, dan itu berbagai macam gitu. Pertama itu faktor status sosial ekonomi, meliputi tingkat pendidikan orang tua, kemudian juga pekerjaan orang tua dan penghasilan orang tua. Meskipun tidak mutlak, tingkat pendidikan orang tua ini menurut penelitian juga ada mempengaruhi sikap orang tua terhadap pendidikan anak serta aspirasinya terhadap pendidikan anak. Ya, misalkan nih orang tuanya latar belakangnya sarjana atau mungkin latar belakangnya hanya sekolah dasar, itu pastinya akan berpengaruh terhadap sikap orang tua terhadap pendidikan anaknya gitu. Begitu juga dengan pekerjaan dan penghasilan orang tua yang berbeda-beda. Perbedaan ini yang kemudian bisa jadi membawa implikasi pada berbedanya aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak. Kemudian juga dari segi pekerjaan, penghasilan itu pastinya juga akan berdampak pada fasilitas yang diberikan kepada anak dalam proses pendidikannya. Juga waktu ya, misalkan orang tua yang kerjanya full day dibandingkan dengan orang tua yang sebagai ibu rumah tangga, dalam proses waktu mungkin akan lebih banyak orang tua yang hanya di rumah. Begitu juga dengan ketika orang tua yang bekerja di perusahaan atau orang tua yang bekerja berwirausaha, itu juga akan berpengaruh terhadap fasilitas yang diberikan ya, dan berbagai macam gitu. Dan juga mungkin bisa jadi dari faktor
gizi yang diberikan, dan yang bisa jadi juga berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan anak. Misalnya keluarga dengan status ekonomi rendah mungkin itu tidak memungkinkan untuk memenuhi pola gizi anak dengan baik. Sedangkan keluarga dengan status ekonomi yang tinggi itu akan memberikan gizi yang terbaik untuk anaknya. Kenapa berpengaruh? Karena kan gizi ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada anak untuk tumbuh kembang fisik dan juga kecerdasannya. Selain faktor status sosial ekonomi dari orang tua ataupun keluarga, pola asuh itu juga berpengaruh besar terhadap perbedaan setiap individu. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, pola asuh itu kan ada otoriter, ada demokratis, ada permisif. Jadi ketika orang tua menerapkan pola asuh otoriter, kepribadian anak mungkin akan bersikap keras atau menjadi pencemas dan lain sebagainya. Berbeda ketika orang tua menerapkan pola asuh permisif, itu bisa jadi anak dari hasil penelitian memiliki tingkat kemandirian yang rendah, atau mungkin menjadi anak yang manja, atau malah sebaliknya gitu, anak yang memiliki gangguan perilaku dan sebagainya ya. Jadi pola asuh itu sangat berperan terhadap perbedaan setiap individu. Kemudian selain pola asuh orang tua juga budaya ya. Budaya ini kan definisinya luas ya. Budaya merupakan pikiran, akal budi, dan hasil karya manusia, atau dapat juga didefinisikan sebagai adat istiadat. Budaya dan kebudayaan sebagai rangkaian tindakan dan aktivitas manusia itu akan sangat berpengaruh terhadap perbedaan individu. Misalnya nih, ketika anak diasuh dalam budaya, katakanlah budaya kita gitu, budaya Banjar gitu, dibandingkan dengan mungkin budaya budaya di Minangkabau gitu misalkan, itu akan sangat jauh berbeda gitu ya, dengan si anak ini diasuh oleh budaya-budaya yang beragam itu tadi ya. Kemudian selain pola asuh orang tua juga bisa jadi karena urutan kelahiran ya. Urutan kelahir juga berpengaruh besar terhadap perbedaan individu. Bagaimana anak yang dari hasil penelitian ya ini ya, anak yang lahir pertama atau anak sulung itu cenderung lebih teliti, ambisius, dan juga agresif jika dibandingkan dengan adik-adiknya. Kemudian juga ada yang mengatakan anak tengah atau anak kedua biasanya berperan sebagai mediator dan lebih pencinta damai. Sementara anak yang terlahir terakhir atau anak bungsu cenderung lebih kreatif dan lebih lebih manja gitu kan ya, atau karena dianggap anak bawang biasanya juga kurang mandiri gitu ya. Sedangkan anak tunggal atau anak sematawayang yang biasanya lebih percaya diri, lebih imajinatif, dan macam-macam ya, dari berbagai macam urutan kelahiran itu juga pada akhirnya menimbulkan berbagai macam perbedaan-perbedaan pada setiap individu. Macam-macam perbedaan individu itu ada beberapa ya di sini ya. Ada intelijensi, gaya belajar, kepribadian, dan juga temperamen, jenis kelamin dan gender, bakat dan minat. Ini akan kita bahas nanti satu persatu ya. Pertama itu masalah intelijensi atau kecerdasan ya. Kata intelijensi adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu intelligentsia. Beberapa pakar mendeskripsikan intelijensi sebagai keahlian untuk memecahkan masalah atau problem solving, atau juga ada yang